Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya, suaranya jelas ya sudah ya. Oke, baik, hari ini saya mau ambil materi yang mudah dan sering keluar supaya paham semuanya. Jadi dasar sekali sering keluar di matematika dasar yaitu tentang persamaan kuadrat. Baik. Nah, sebelumnya kita ingat dulu nih persamaan kuadrat apa? Apa itu? Ada yang bisa menjawab, Sarul? Apa itu bentuk persamaan kuadrat? Bentuk umumnya dulu, bentuk umum. Persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah apa? AX kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C. Tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi dari sini nanti kita akan ketemu ada dua faktor ya. Dua akar-akar ya. X1 dan X2. Seperti itu ya. Nah, dari X1 X2, rumus yang paling sering dipakai itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan, ingat kembali, min B per C. Min B per A. Min B per C. Min B per A. Hati-hati ya. Ini konsep dasar yang sering dipakai nanti dalam penyelesaian soal. Kemudian apalagi yang perlu diingat? X1 kali X2 sama dengan apa? C per A. Iya, C per A. Ingat ya polinomialnya ya. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Ada ya. Ini ya yang sering juga. Tapi ini turunan dari yang di atas kok. Ini S1 kurang S2 sama dengan apa? Akar D per A. Itu ya. Oke. Nah, ini yang rumus dasar yang sering dipakai. Kemudian ada lagi yang paling penting, kan persamaan kuadrat ini kadang-kadang kita membentuk persamaan kuadrat baru ya dari persamaan kuadrat yang ada. Persamaan kuadrat baru itu biasanya kalau ini kita balik, kalau ini tadi kan persamaannya dulu baru ada akar-akarnya baru diolah rumus. Nah, kalau kebalikan kita diketahui X1 X2, maka kita bisa bentuk persamaan kuadratnya itu jadinya apa? Dasar ini. Bentuk persamaan kuadratnya jadi bentuknya apa? Jika diketahui akar-akarnya. Kebalikan. Yuk. Ada yang bisa jawab? Halo. Halo. Sarul? Sarul aja sih, Sarul aja nih. Siapa aja sih yang ada di sini? Halo? Bisa dibentuk menjadi apa ini, Nak? Dengar suara saya? Min B akar D per 2A, Mem. Kalau kita udah dapat ini, kita mau bentuk persamaan kuadratnya. Bentuk yang dibentuk itu adalah apa? X kuadrat kurang, ingat nggak? Kita balik ya dari X1 yang ya. X1 tambah X2 siapa? Untuk koefisien X. Ya, ditambah siapa? Balikan dari atas. X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi empat konsep ini dulu untuk hari ini untuk membahas beberapa soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, insya Allah ya. Oke, baik kita mulai ya dari soal yang pertama. Soal yang pertama, oke, nih kita mulai dari SBMPTN tahun 2018 kode 527. Diketahui P besar dari 0, P dan P kuadrat merupakan akar-akar dari X kuadrat ditambah 10X, dikurang 10X tambah C sama dengan 0. Jika C merupakan salah satu akar persamaan kuadrat yang lain ya, X kuadrat ditambah AX tambah 42 sama dengan 0, maka tentukan nilai A. Oke, kita berangkat dari yang diketahui soal. Ya, diketahui soal, tadi ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 10X, di sini ya, tambah C sama dengan 0. Dia punya akar-akarnya siapa? P dan P kuadrat kurang 2. Begitu kan? Nah, kalau ini akar-akarnya, artinya ketika kita substitusikan kemari, benar. Ini adalah nilai X1, ini nilai X1, ini adalah nilai X2-nya. Begitu? Oke, nah jadi persamaan kuadrat yang ini bisa kita ambil dari yang P ya, mudah dulu ya, yang tunggal. Ini P kuadrat dikurang berapa?
P kuadrat dikurang 10P, boleh ya, ditambah C sama dengan 0. Ini boleh. Oke, boleh dipenuhi seperti itu. Terus ada lagi konsep, tadi kan kita udah dapat kalau diketahui X1, X2, maka X1 ditambah X2, tadi rumusnya apa, Nak? Min B per A. Min B per A. Min B per A. Berarti ini kan 10 ya. Ini berarti 10 ya. X1 tambah X2 sama dengan 10, benar? Min B, min 10 per 1. Kan di sini kita dapati A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 10, dan C-nya C ya. Oke, gitu? Oke, nah kita udah dapat nih akarnya X1, X2, maka kita dapat persamaan P, oke, ditambah X2-nya adalah siapa? P kuadrat dikurang 2, X2-nya kan? Sama dengan 10. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. P kuadrat ditambah P, kita jadikan satu ruas ya, dikurang 12 sama dengan 0. Iya, dari sini kamu bisa dapat nilai faktor P. P berapa ini? Tambah 4 ya? Benar? P tambah 4. Terus ini? P kurang 3 sama dengan 0. Oke, maka dapat P-nya sama dengan minus 4 atau P-nya sama dengan 3. Yuk, cek di soal. Di soal di awal diketahui P-nya itu besar dari 0. Berarti yang kita pilih yang mana? Ini yang ya, P3. Oke, benar ya. Berarti kan kita dapati bahwa X1 itu sama dengan berapa? Kita pilih P yang 3 kan? X1 itu sama dengan 3. Benar ya? Oke. Nah, X2-nya sama dengan berapa? Nah, dari sini kita dapati X2-nya itu sama dengan 3 kuadrat dikurang 2. Ya, sama dengan berapa? 7. Nah, persamaan. Benar, 7. Oke. Saya mudah ya. Nah, kita bisa cari C. Kalau udah dapat P, tadi P yang kita pilih kan 3. Karena yang diketahui soal harus besar dari 0. Berarti ini berapa? 3 kuadrat dikurang 10 kali 3. Ya. Tambah C sama dengan 0. Hasilnya berapa ini? 9 kurang 30. 30 tambah C sama dengan, C-nya sama dengan? Ini minus 1. Berarti C-nya 21. Oke. Nah, kita lihat yang diketahui berikutnya di soal. Jika C merupakan salah satu akar dari X kuadrat tambah AX tambah 42 sama dengan 0. Tentukan nilai A. Nah, dari sini. Kalau C, kalau dia persamaan kuadrat, X kuadrat tambah AX ditambah berapa tadi? 42 sama dengan 0. C itu adalah salah satu akarnya. X1-nya sama dengan C. Berarti X itu adalah siapa? X itu adalah 21, salah satu akarnya. Nah, karena ini akarnya, karena ini akar-akarnya, karena ini salah satu akarnya, maka ini memenuhi persamaan kuadrat. Seperti itu kan? Kita masukkan. Kita masukkan. Di sini C-nya itu 21, berarti ini 21 kuadrat. Benar ya? Ditambah berapa nih C-nya? X-nya 21. X sama dengan C ya. 21A ditambah 42 sama dengan 0. Oke. Nah, ini semuanya bisa dibagi 21 kan? Karena 21. Biar lebih mudah hitungannya. Oke. Berarti dapat hasilnya berapa di sini? 21 ditambah A ditambah A sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan berapa? Minus 23. Minus 23. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya A ya. Oke, bisa ya? Paham? Bisa untuk soal nomor 1? Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, baik. Nomor 2, perhatikan kembali. Ini berkaitan dengan akar-akar lagi. Jika akar-akar 3x kuadrat tambah x kurang 2 sama dengan 0 dan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 6x tambah 3b sama dengan 0 saling berkebalikan, maka tentukan nilai b sama a. Jadi kita membandingkan dua persamaan yang memiliki akarnya berkebalikan. Ini boleh dari yang diketahui, kamu ubah. Nah, kalau dia bentuk persamaannya 3x kuadrat tambah ax kurang 2 sama dengan 0. Kita misalkan aja ini akar-akarnya adalah x1, x2. Oke. Nah, maka 2x kuadrat tambah 6x tambah 3b sama dengan 0. Maka akar-akarnya berapa? Ya.
1 per X. 1 per X1. Terus 1 per X2. 1 1 per per X2. Oke, ini ada dua hubungan yang bisa kita peroleh ya. Dari sini, dari yang persamaan kuadrat yang pertama, persamaan kuadrat pertama. Maka X1 kita ambil ya, X1 tambah X2 sama dengan berapa? Min B per A. Berapa? Oh, suaranya A per halus ya. 3, Mem. Min A per 3. Iya, jangan lupa Min A per minusnya ya. Min A per 3. Maka kita juga bisa ambil hubungan yang keduanya. X1 kali X2 itu sama dengan berapa? Min Min 2 per 3. 2 per 3. Minus 2 per 3. Oke, sip, benar. Oke. Nah, yang ini, yang dari persamaan kuadrat yang kedua, kan tadi ada hubungannya. Ada hubungannya persamaan kuadrat yang kedua. Kita lakukan hal yang sama konsepnya. Ini akar-akarnya adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini hasilnya sama dengan berapa? Minus 3. Minus 3. Oke, ini kita rombak ya. Rombak hasilnya jadi berapa nih? 1 samakan penyebut. Tambah X2 per X1 kali X2. Benar nggak? Oke, sama dengan minus 3. Ya. Oke. Oke, X1 tambah X2 tadi udah diketahui berapa? Dari yang ini. Kan ada hubungannya? A per 3. Iya, berarti minus A per 3. A per 3 per X1 kali X2 sama dengan berapa? Min 2 per 3. Minus 2 per 3. Minus 2 per 3, benar. Bisa ya? Ini sama dengan berapa? Minus 3. Oke, ini habis ya 3-nya? Ya, negatifnya habis, berarti negatifnya nggak habis ya. Min A sama dengan berapa ini kali silang aja? Minus, jadi 6 ya. Berarti A-nya berapa? 6. A-nya Minus 6. minus 6. Udah dapat A-nya. Kita cari B-nya. B-nya dari yang mana? Dari yang kedua, dari ini, dari persamaan kedua. Karena B itu ada di persamaan kedua. Kita ambil aja 1 per X1, ya. 1 per X1 ditambah 1 per X2, itu hasilnya adalah siapa? Minus 3. Jangan ada minusnya loh, hati-hati. Mana yang minus, mana yang positif. Hah? 3? 3B ya, per 2. Iya, benar. Ini kok tambah kali. Yang pertama kan tambah. Oke, ini kali ya. Oke, kalau kali berarti ini jadi 1 per X1 kali X2 ya. Ya, udah ya. Sama dengan 3B per 2. Nah, X1 kali X2 udah dapat tuh. Berapa? Min 2 per 3. Iya, min 2 per 3. Sama dengan 3 per 2B. Berarti bisa dicari ya B-nya. B-nya sama dengan berapa ini? Min 1, Mem. Min 3 per 2 kali 2 per 3 ya. Benar ya? Berarti hasilnya minus 1. Nah, udah dapat A sama B-nya, tinggal dicari nih. A sama B yang diminta soal adalah siapa? B kurang A ya. B kurang A berarti minus 1 dikurang minus 6. Hasilnya berapa? 5. 5. Berarti jawabnya adalah C. Oke, bisa. Insya Bisa. Allah. Soal berikutnya kamu yang ngerjakan ya. Kita tes ya soal berikutnya. Oke, baik. Nomor 3. Soal yang ketiga, SBM PTN tahun 2016 kode 317. Misalkan dua persamaan kuadrat mempunyai satu akar yang sama. Hati-hati, ada dua persamaan kuadrat, dia mempunyai satu akar yang sama, yaitu 2. Dan akar-akar lainnya saling berkebalikan, yang lainnya berkebalikan. Jika salah satu persamaan itu adalah X kuadrat, dikurang X tambah 6 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat lainnya adalah berapa? Ya, siapa nih duluan nih? Mulai dari mana nih? Ayo. Saya buat dulu ya. Ada suatu persamaan kuadrat yang di sini kita ambil dari yang diketahui yang ada ya. X kuadrat dikurang AX tambah 6 sama dengan 0. Dia punya akarnya X1-nya itu sama ya. Misalnya aja. Jadi kan sama-sama 2 ya. Oke. Nah, X2-nya kita nggak tahu. Oke, gitu kan? Jadi kalau ada persamaan yang lain, di sini ada PX kuadrat ditambah QX ditambah C, kan dia ada ini kan, ini sama-sama memiliki akarnya X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan berapa?
1 per X2. 1 per X2. Oh, ini jangan ini ya, P alfa ya. Kita biar jangan sama. Oke, gitu kan? 1 per 2. Oke, yuk. Silahkan. Silahkan ya, betanya 1 per X2 gitu ya. Oke, ya. Silahkan. Ada yang bisa melanjutkan? Siapa aja yang ada di sini? Aulia? Apa yang dilakukan setelah ini? Kita pakai konsep akar-akar tadi aja, jumlah-jumlahnya. Berangkat dari mana ya? Cari dulu A-nya. Cari dulu A-nya. Sebelum nyari A-nya, gimana caranya? Ya. X1 tambah X2. Iya, gimana? Sahrul nih ya suaranya ya? Iya, Mem. X1 tambah X2 sama dengan? Sama dengan A, Mem. Sama dengan A. Oke, betul. Ya. Lanjut. Next, berikutnya. Kemudian Yang lain sambil nyari ya. Jawabannya apa? Nanti kita buktikan jawaban Sahrul benar apa enggak. Yuk. Harus benar ini, mudah kok. Oke. Ya, ini Sahrul. X1 kali X2, Mem. X1 kali X2 sama dengan? Minus 6, Mem. Berapa? Minus atau positif? Positif ya. 6. Ya kan? C per A. Oke, ya lanjut. Ada lagi? Tunggu, Mem. Ini. Cluenya saya kasih nih, Sarul. Ya. Jadi salah satu akarnya kan X sama dengan 2. 2 tambah X2 sama dengan A. Langsung ya. Si Echan dikasih clue 2 ditambah X2 sama dengan A. Oke. Terus? X2 sama dengan 6, X2 yang dapat 3. X2-nya sama dengan berapa? 2, A kurang 2. A kurang 2. Gitu kan? A kurang 2 baru ini di ke sini dia. Iya. Kita rubah ke dalam ini. 2X2 sama dengan 6. 2X2. 2 kali A kurang 2, Mem. Oh, yang dari sini ya. Oke, iya. Benar? Benar, Iya, Mem. Mem. Iya, terus ini jadi apa? 2 X2 tambah 2. Yang dikali, Mem. Ini dari sini nih, X1-nya. X1 tambah X2 sama dengan berapa? A ya? Ya. Berarti kan X2-nya sama dengan berapa? X1-nya, kalau di sini udah ada X2 kan kamu bisa buat X1-nya sama dengan berapa? A kurang X2. 2 kurang X2. Gitu ya? Ya. Iya, Mem. Oke, ya. Lanjut. Selanjutnya. 2. Ayo, atau bisa juga X2 itu sama dengan siapa? A? A kurang 2. A kurang? A kurang X1. X1. Ini sama ini kan bisa di ini kan ya? Iya, Mem. X2 sama dengan X2 ya? X2 sama dengan X2 ya? Tapi Oke. lebih enakan ke yang perkalian itu, Mem. Iya memang harus digunakan ke sini. Ya, ini nih boleh nih. Ya, jadi apa nih? 2 kali 2 kali X2. X2 tadi berapa? A kurang 2. A kurang X1. A kurang 2. A kurang 2 benar. Sama dengan berapa? 6. Ya. Oke, dari sini kita dapati A kurang 2 sama dengan berapa? 3, Mem. 3. A kurang 2 sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan 5. 5. Oke, dari sini kita berangkatnya. Oke, ya. Nah, dari sini kamu dapati apa ya? Lanjut, Sarul. Kan dia persamaannya sudah dapat. X kuadrat. A-nya udah diketahui berapa? A-nya sama dengan 5. 5, ya kan? X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini udah mudah nih. Kita dapat X kurang berapa ini? Supaya 6, X kurang 3, X kurang 2. Faktornya ya, sama dengan 0. Kita dapati X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 2. Inilah tadi salah satunya, 2. Satunya lagi berapa? 3. Ditanyakan persamaan kuadrat lainnya. Tadi diketahui yang ini, persamaan kuadrat lainnya akarnya itu jadi berapa?
Si beta-beta. 1/3, Mem. Iya, 1/3. Nah, akar-akarnya jadi ini ya. Ini alfa kan sama dengan berapa? 2 ya, sama tadi kan? Oke. Sama, Mem. Nah, bentuklah persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat baru. Ini kita pakai rumus yang terakhir yang saya kasih tadi. Apa itu? X kuadrat dikurang Kuadrat karena tambah X1 iya, karena di sini alfa beta berarti alfa tambah beta X tambah ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, masukkan aja lah X kuadrat. Alfa tambah betanya berapa? Kurang. 2 ditambah 1/3. X. Gitu ya. Ditambah alfa kali betanya berapa? 2 dikali 1/3 sama dengan 0. Oke. Nih, teruskan X kuadrat dikurang. Ini 6/3 ya. 2 ya. 6 tambah 1 berarti 7 ya. 7/3. X ditambah 2/3 sama dengan 0. Gitu ya. Kali 3 semua. Karena nggak ada pecahan. 3x kuadrat kurang 7x tambah 2 sama dengan ya benar ya, sama dengan 0. Berarti jawabannya apa ini? B. Jawabannya B. Paham sampai di sini? Insyaallah paham, Mem. Mudah ya. Ya, lanjut lagi. Masih banyak kan waktunya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini agak berbeda sedikit. Tapi masih berkaitan dengan akar-akar. Oke. Soal SBM tahun 2015. Jika alfa dan beta, jika A dan B adalah bilangan prima. Dan semua akar X kuadrat Oke. Akar X kuadrat kurang AX tambah B sama dengan 0 merupakan bilangan positif. Tentukan nilai AB kuadrat. Nah, ini AB ini bukan akar-akarnya ya, tapi komponen dari persamaan kuadratnya. Kalau bilangan prima apa syaratnya? Apa itu bilangan prima? Tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 3. Hanya bisa dibagi. Gimana? Kok jadi lain-lain nih definisinya? Apa itu bilangan prima? bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan faktornya cuma ada 2 ya, dirinya sendiri dan 1. Oke, gitu ya. Itu jadi clue-nya dari soal karena diminta tadi syaratnya A sama B adalah bilangan prima. Gitu kan? Berarti kita ambil nih dari yang diketahui persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya itu apa? X kuadrat kurang AX tambah B sama dengan 0. Oke, kita belum tahu nih akar-akarnya berapa. Nah, tapi kita bisa ambil konsep tadi. Kalau dia di sini punya siapa? Punya akar-akarnya X1, X2 ya? Benar? Oke. Berarti kita dapati X1 ditambah X2 sama dengan berapa? Amin. Sama dengan AA. Ini bilangan prima ya syaratnya ya. Berarti dia nggak boleh genap. Genap, satu-satunya genap adalah angka berapa? 2 ya. Oke, sip. Baik, yang berikutnya kita dapati lagi X1 kali X2 itu sama dengan berapa? B. Iya. B, Mem. Oke. Nah, tadi kita punya konsep bilangan prima itu hanya punya 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri. Seperti itu kan? Iya, Mem. Iya. Berarti faktornya berapa ini ya? Yang dia perkalian, kalau dia perkalian semua bilangan kalau kamu kalikan pasti ada 1. Kalau dia 2 bilangan yang berbeda selain 1 kamu kalikan diri sendiri berarti jadi ada 3 faktornya. Seperti itu kan? Benar, Mem. Benar. Oke, berarti kita bisa buat dari yang di sini ini hanya ada 2 faktor. Yuk. Hanya ada 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri bilangan prima. Berapakah itu? Berarti ada 1, salah satu faktornya, gitu kan? Iya, Mem. Dikali suatu bilangan yang lain. Dikali satu bilangan yang lain, berarti X2 ya. Gitu kan? Sama dengan B. Kan kita misal,
Misal aja X1-nya itu sama dengan 1. Karena dia dirinya sendiri sama bilangan yang lain. Ini B. Gitu ya. Oke. Nah, kita ambil dari yang di sini. Nih, X1 berarti X2 itu sama dengan berapa? B gitu ya. B. Oke. Bisa ya. Jadi ini pakai konsep definisi nih. Kita nggak ngitung ke yang ini. Baik. Nah, sekarang X1 ini kita belum tahu berapa. X1 tadi berapa? 1 ya. Kan kita misal tadi 1. Di sini ya. Dari yang di sini kan X1 1. X2-nya adalah siapa? B. Sama dengan A. Bilangan prima ditambah bilangan 1 ditambah bilangan prima yang hasilnya adalah bilangan prima. Apa itu? 1 2 dan 3. 2 dan 3. Kalau 1 tambah 3 4 dong. A-nya jadi Cuma 2. Cuma 2. Iya benar. Jadi nalarnya ke situ aja. Berarti di sini hanya ada 1 ditambah berapa? 2. Berarti kita dapati A-nya berapa? 3. 3. Nah, udah dapat A sama B. Berarti B tadi sama dengan A-nya 3. B-nya sama dengan berapa? 2. B-nya 2. B-nya sama dengan 2. 2 sama 3 bilangan prima. Iya, bilangan prima. Bisa ya? Oke, berarti yang diminta soal siapa? AB kuadrat. Berarti 3 kali 4 ya? 2 kuadrat. Sama dengan 12 ya? Ya, jawabnya apa? Ya, Mem. D, Jawabannya Mem. D. Bisa ya? Dapat? Ya, jadi mudah kan? Nggak terlalu sulit kalau ini. Tapi harus ingat sama definisi bilangan prima. Kalau nggak ya bingung. Karena kita menebak di sini. Menebak dengan nalar yang benar ya. Oke, baik lanjut. Udah? Lanjut, Mem. Lanjut lagi. Ya, kita lanjut ya. Tahun 2014. Ya. Ini kamu yang ngerjakan ya. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X kurang 3 sama dengan 0. Maka nilai 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah A sama dengan berapa? Ini kita berkaitan sama akar-akar aja. Jadi dikelola aja akar-akarnya. Ya, saya bantu clue dari pertama. Persamaan kuadratnya yang diketahui duluan. Oke, apa ini? X kuadrat ditambah X kurang 3 sama dengan 0. Akar-akarnya berapa? Ini suaranya. Yang suara terdengar tadi hanya Aulia, Sarul, Eca. Siapa lagi nih yang ada? Oke. Boleh Aulia, boleh. Keluarkan aja suara kamu kalau yang lain nggak mau dengar. Nggak mau mengeluarkan suara. Oke. Apa ini akar-akarnya? A dan B. Iya, A dan B. Ya, kita berangkat dari ini juga untuk mendapati 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah A. Ya, apa yang bisa diambil dari sini? X1 kali X2 itu lagi. A tambah B, Mem. Oh ya, A tambah B sama dengan berapa ya? -1, Mem. -1. Oke, lagi? Yang A bisa kali diambil? B. A kali B sama dengan? -3, Mem. -3. Mem. Oke, ya. Kita bisa ambil dari sini. Ini kita bisa pakai misal ya. Ini ada A kuadrat A. Berarti dalam A saja ini. Dalam A saja. Berarti B-nya yang kita ganti ya. Boleh ya? Berarti B sama dengan berapa? -1 Kurang A, Mem. kurang A. Oke. Ini masukkan ke sini ya. Iya. Iya, Mem. Jadi apa ini? A. A -1 kurang dikali -1 kurang A -1 kurang A sama dengan -3. sama dengan -3 ya. Ini Min A tambah A kuadrat. min A Dikurang ya. Kurang A kuadrat sama dengan -3. ya, lagi. A kuadrat tambah A kurang 3. Iya, kurang Udah 3. dikali negatif semua loh. Tambah Sama dengan 3, Mem. Sama dengan 3. Iya. Ini ada A kuadrat, ada A ya. Stop ya sampai di situ. Yang diminta tadi siapa? 2A kuadrat ditambah B-nya kita ganti aja ke dalam A. Berarti ini -1 dikurang A, ya kan? Kuadrat tambah A. Ya.
Ini sama dengan apa? Ini nilai dari ini ya. 2A kuadrat tambah B kuadrat. Karena tadi sudah ada A kuadrat di sini, sayang. Nggak usah difaktorkan lagi. Bisa difaktorkan nggak? Bisa ya. Oke, ini sama dengan apa? 2A kuadrat. Yuk, ini 1 tambah suaranya. 2A. 2A tambah A kuadrat. A kuadrat tambah A. Iya. Mem. Oke, Rani. Keluar suaranya. Yuk, lanjut. Ini hasilnya berapa? A kuadrat tambah. Ya. 3A. 3 kuadrat 3A tambah 1. 3A tambah 1. Udah nampak ya? Udah bisa ini? Dikelompokkan jadi A kuadrat. A kuadrat tambah A. A tambah 1. Tambah 1. A kuadrat tambah A tadi berapa? 3 Mem. 3 tambah 1. 1. Berarti hasilnya? 10 Mem. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, bisa ya. Insya Allah bisa ya. Cukup. Pak Jam'an sudah mau mulai? Udah mulai. Oke, berarti saya akhiri aja ya. Sebenarnya ada 2 soal lagi nih. 2 soal lagi. Saya share aja nanti di ini ya, PPT-nya ya. Kamu jadi bahan latihan saja. Oke, karena waktunya udah habis. Atau masih ada pertanyaan? Jadi intinya dari persamaan kuadrat ini kita memodif akar-akarnya untuk menyelesaikan masalah yang ditanya. Jadi ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pas, Mem. Pas, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.